Salam sejahtera para hamba Tuhan, para pengurus gereja dan aktivis-aktivis gereja, khususnya juga mahasiswa teologi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda melalui pengajaran-pengajaran Alkitab, dan materi yang saya berikan itu sebenarnya adalah materi pengajaran yang bisa dipakai di sekolah teologi untuk membentuk pemahaman para pendeta yang memiliki pemahaman yang sama terhadap pengajaran tentang entitas Allah. Kita akan belajar tentang Allah Esa yang dipancarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Ini adalah satu tema besar karena tema ini terdiri dari 25 sesi pelajaran atau 25 episode. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu tentang penyembahan, yaitu Lebih Dari Menyembahmu. Karena hari ini kita akan belajar tentang iblis pun sujud menyembah kepada Yesus, yang membuktikan Yesus itu adalah Allah yang Maha Esa. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Ku dapat menyembah-Mu, Tuhan, sebab Kau melayakkan-Ku. Ku dapat memanggil-Mu, Bapa, sebab Kau yang telah mengangkat-Ku. Ku dapat menyembah-Mu, Tuhan, sebab Kau melayakkan-Ku. Ku dapat memanggil-Mu, Bapa, sebab Kau yang telah mengangkat-Ku. Lebih dari menyembah-Mu, Tuhan, ku rindu menjadi penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu, Bapa, ku mau hidup seperti anak yang Kau kasihi. Menyembah-Mu, Tuhan, sebab Kau melayakkan-Ku. Ku dapat memanggil-Mu, Bapa, sebab Kau yang telah mengangkat-Ku. Lebih dari menyembah-Mu, menjadi penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu, Bapa, ku mau hidup seperti anak yang Kau kasihi. Menyembah-Mu, Tuhan, ku rindu menjadi penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu, Bapa,
anak yang kau kasihi. Menyembahmu Tuhan, ku rindu menjadi Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan lagu yang memberikan inspirasi tentang makna kekuatan dari sebuah penyembahan. Karena memang Allah itu layak dipuji dan diagungkan. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, terima kasih Engkau tetap menyertai memimpin kami. Sehingga satu sesi demi satu sesi kami sudah pelajari setiap minggunya. Dan hari ini kami akan lanjutkan pelajaran kami. Mohon Tuhan berkenan membuka hati kami, pikiran kami, disingkapkan untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang penting. Terima kasih Tuhan, agar hari ini melalui pimpinan Roh Kudus kami diajarkan, singkapkan tentang jati diri. Siapakah Yesus Kristus itu sesungguhnya? Siapakah Allah satu-satunya yang layak disembah? Agar penyembahan kami tidak keliru. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang saya katakan, bahwa tema mengenal Allah yang Maha Esa itu adalah satu tema panjang yang terdiri dari 25 sesi. Jadi semua materi itu sudah saya siapkan, tinggal rekaman. Dan hari ini kita akan belajar di sesi yang ke-22 dengan judul Iblis pun menyembah Yesus, membuktikan Dia adalah Allah. Ini satu tema yang akan banyak berbicara tentang dunia roh. Karena dalam dunia roh itulah kita akan bisa mengenal dengan baik entitas Allah. Karena kalau di dunia nyata kita sulit sekali. Misalnya Allah Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Nah ini kan dari dunia roh ke dunia nyata. Sekarang yang kita pelajari itu adalah di dunia nyata. Nah sekarang kita akan coba mengintip di dunia roh. Bagaimana pandangan iblis itu sesungguhnya. Siapakah Yesus Kristus itu sesungguhnya. Pelajaran yang ke-22, iblis pun menyembah Yesus, membuktikan Dia adalah Allah. Iblis pun menyembah Yesus, ada beberapa subtopik yang akan kita pelajari. Pertama, dari mana asal-usul iblis? 2, permusuhan iblis dengan Yesus. 3, kemenangan mutlak Yesus atas iblis. Yang keempat, iblis pun takluk menyembah Yesus, Tuhan Yesus. Yang kelima, Tuhan Yesus yang akan menghakimi iblis. Nah 5 subjudul inilah yang akan kita pelajari sampai kita bisa menemukan kesimpulan bagaimana pandangan iblis tentang Yesus. Siapakah Yesus itu menurut iblis? Berarti kita akan masuk ke dalam dunia roh. Yang pertama, dari mana asal usul iblis? Di dalam Alkitab seringkali dilukiskan bahwa iblis itu adalah makhluk yang jahat. Bukan hanya agama Kristen, semua agama itu melukiskan bahwa setan, iblis itu adalah makhluk yang jahat, makhluk yang selalu mengganggu kehidupan manusia. Dari mana sesungguhnya iblis itu? Nah, apakah Allah sengaja menciptakan makhluk yang jahat ini untuk menggoda, membuat manusia menderita dan lain sebagainya? Dalam Alkitab disebutkan, sering kali menyebut bahwa iblis itu adalah roh jahat. Kita lihat beberapa ayat. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Perhatikan kata yang saya cetak merah dan diberi garis bawah, roh-roh jahat. Jadi Yesus pribadi pun menyebut bahwa iblis itu adalah roh-roh jahat. Salah satu cara roh-roh jahat itu bekerja membuat sengsara hidup manusia adalah bisa menimbulkan penyakit. Mungkin Anda masih ingat tentang Ayub. Bagaimana iblis itu menyerang Ayub sehingga seluruh badan Ayub dari kepala sampai ke kaki itu gatal-gatal. Itu semacam kanker kulit yang ganas, tapi itu dari iblis. Berarti iblis itu bisa membuat manusia itu sakit, jatuh sakit.
Dengan demikian, kalau untuk dapat disembuhkan berarti iblis itu harus disingkirkan dulu, baru penyakit itu bisa disembuhkan. Lalu Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang kedua, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Rasul Yohanes pun menyebut bahwa iblis itu adalah roh-roh jahat. Jadi bukan hanya 1-2 tokoh yang menyebut iblis roh-roh jahat, hampir banyak tokoh yang menulis bahwa iblis itu adalah roh-roh jahat. Baik Paulus, Petrus, Tuhan Yesus sendiri, Rasul Yohanes maupun tokoh-tokoh yang lain selalu menunjukkan iblis itu memang roh jahat, berarti punya karakter yang jahat. Iblis adalah roh jahat, namun ia juga memiliki sistem pemerintahan yang rapi. Memang unik rasanya, roh jahat tapi dia memiliki sistem organisasi yang rapi, sistem pemerintahannya sendiri. Lalu bagaimanakah iblis yang jahat itu tidak saling menyerang? Nah, saya juga sulit untuk menjelaskan. Yang namanya jahat kan berarti tidak cocok dong. Penjahat ketemu penjahat pasti berantem. Mungkin seperti itu ya. Tapi kita lihat pemerintahan iblis itu sangat rapi. Nah, itu disingkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11-12. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bukan hanya iblis itu jahat, ternyata banyak tipu muslihatnya. Artinya sangat licik. Tuhan Yesus pernah mengatakan engkau harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Nah, ular itu adalah cerdik. Nah, kalau yang namanya cerdik itu berarti tipu muslihat, sangat pintar menjatuhkan orang. Tahu-tahu kita sudah terjebak. Nah, itulah pekerjaan si ular itu. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Rasul Paulus kembali menekankan kembali bahwa iblis itu adalah roh-roh jahat. Nah, sang roh jahat itu ternyata berkuasa di atas angkasa-angkasa, berada di atas. Tapi Paulus memberikan sebuah lukisan tentang kerajaan setan. Bagaimana lukisan Paulus? Paulus katakan perjuangan kita dalam melawan pemerintah-pemerintah. Nah, apakah perjuangan melawan pemerintah-pemerintah, Rasul Paulus mengajarkan orang Kristen untuk berontak pada pemerintah, melawan penguasa-penguasa yang sah, melawan negara yang sah? Tidak. Paulus tidak sedang mengajarkan umat Kristen untuk melawan pemerintah, berontak, demo pada pemerintah. Bukan. Pemerintah dan penguasa-penguasa yang dimaksudkan di sini adalah penguasa kegelapan, yaitu roh-roh jahat. Itu maksudnya. Nah, kalau di sini kita lihat berarti roh-roh jahat itu membentuk sebuah sistem pemerintahan dan ada penguasaan. Kalau ada pemerintah, ada penguasa, berarti di sini sangat jelas iblis itu memiliki jenjang, memiliki level-level. Saya ambil contoh dalam dunia nyata ya. Saya ambil contoh dalam dunia nyata. Jangan jauh-jauh dari Indonesia saja. Yang namanya pemerintahan itu kan satu sistem. Sedangkan sistem ini harus ada orang yang mengerjakan sistem ini yang disebut penguasa-penguasa atau pejabat-pejabat. Dimulai dari pejabat paling rendah, RT, di atas RT ada RW, kemudian lurah, camat, bupati, gubernur, ujungnya di atas adalah RI 1 yaitu presiden. Berarti presiden membawahi semuanya. Nah, ini adalah sebuah sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintah dijabat oleh pejabat-pejabat tertentu. Tentunya namanya pejabat levelnya berbeda, otoritas atau kuasanya juga beda tingkatannya. RT mungkin hanya mengepalai atau mengurus katakanlah 20 sampai 30 kepala keluarga. Itu tugas RT. Nah, di atas RT kan ada RT-RT lagi, lalu diangkat seorang RW. Nah, RW kan mungkin memimpin 10 RT. Ada 10 RT lalu dipilih satu RW. Berarti kalau satu RW ada 20 keluarga. Kalau ada 10
RT berarti RW membawai 200 kepala keluarga. Nah itulah jenjangnya itu dok. Jenjang dari jenjang dari setan-setan pun sama seperti mereka punya level-level. Dan itu disingkapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah mengatakan kalau ada orang kerasukan setan, lalu setelah setannya diusir keluar, setan itu mengembara, mencari tempat. Tapi ketika dia tidak menemukan tempat, lalu dia balik lagi ke orang yang sudah pernah dia rasukinya. Dan setelah dia lihat, wah ini semua orang yang dirasukan itu sudah tersusun rapi, lalu karena dia kan takut, sudah punya pengalaman pernah diusir keluar, lalu dia keluar lagi mengajak 7 roh yang lebih jahat daripada dia. 7 roh yang lebih jahat menunjukkan tingkatannya sudah beda. Karena dia berharap jangan diusir lagi, maka dia ajak teman-teman itu bertahan. Kalau diusir, maka mereka coba melawan, coba bertahan, sehingga tidak ada yang bisa mengusir mereka lagi, merasuki orang yang kerasukan itu. Nah, kejahatan mungkin menunjukkan tingkat level dari iblis. Dan Tuhan Yesus pun pernah mengatakan, ketika murid-murid mengusir setan, mereka tidak bisa usir setan. Lalu datang kepada Yesus membawa orang kerasukan itu. Dengan sepatah kata Yesus usir setan itu. Nah, ketika mereka sedang bersama Yesus, mereka bertanya, Guru, kenapa kami tidak bisa mengusir setan ini? Padahal mereka kan sudah sering kali usir setan. Tapi ini nggak bisa disuruh. Tapi Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa puasa. Berarti setan itu ada levelnya. Level-level yang kecil-kecil mungkin hanya doa saja selesai. Tapi level yang lebih tinggi harus tingkatkan iman kita kepada Tuhan dengan doa dan puasa. Berarti inilah setan, dia punya level yang berbeda. Kerajaan iblis. Karena memiliki sistem pemerintahan atau kerajaan, maka iblis yang dipimpin oleh si naga melakukan pemberontakan di sorga. Jadi berarti iblis kan bisa membentuk sebuah pemerintahan, sebuah pasukan. Maka di sorga terjadilah peperangan. Kita lihat bagaimana peperangan di sorga. Iblis itu adalah malaikat yang berontak dan melakukan kudeta kepada Allah di sorga. Berarti Allah tidak pernah menciptakan iblis seharusnya. Yang diciptakan itu adalah malaikat-malaikat. Kita lihat roh. Roh itu awalnya 3. Ada Allah, kemudian ada malaikat dan ada manusia. Lalu malaikat ini di sorga. Kita berbicara sebelum manusia diciptakan dalam dunia roh di sorga. Di sorga itu malaikat itu macam-macam kelompok. Lalu muncullah sekelompok malaikat mempengaruhi malaikat-malaikat lain sehingga mempro kepada mereka ingin lakukan semacam kudeta, ingin melakukan pemberontakan agar mereka bisa menjadi penguasa di sorga, bukan Allah lagi. Kalau iblis bisa melakukan kudeta atau pemberontakan, pasti iblis juga sudah menghitung kira-kira level dia itu seperti apa. Dia merasa, oh kami sanggup mengalahkan Allah. Kami bisa berkuasa, memimpin dan menjadi penguasa di sorga. Dan akhirnya terjadilah peperangan di sorga. Kelompok malaikat yang jahat melawan kelompok yang baik yang mempertahankan Allah di sorga. Nah inilah konflik malaikat, peperangan malaikat yang baik dan melawan malaikat yang jahat. Nah malaikat yang jahat inilah yang akhirnya berubah menjadi setan atau iblis-iblis. Maka inilah disebut sebagai roh-roh jahat, karena mereka mulai dengan kejahatan di sorga, melakukan pemberontakan, melakukan peperangan. Tapi Anda jangan tanya ke saya, Pak, waktu perang itu ada setan yang mati enggak? Dia kan dia makhluk roh, gimana cara mati? Sedangkan roh kan abadi kan. Nah itu harus kita gali lebih jauh lagi. Oke, kita coba lihat bagaimana iblis itu jatuh. Yudas 1 ayat yang ke-6. Iblis adalah malaikat yang tidak taat pada Allah. Perhatikan kata malaikat yang tidak taat. Yudas 1 ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Bapak Ibu perhatikan di sini. Malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Berarti ada malaikat-malaikat yang di sorga itu memang sudah diberikan batasan-batasan.
Tadi saya sudah memberikan contoh kan, ada RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Nah ini kan tingkatan-tingkatan. Maka muncullah istilah gubernur rasa presiden. Artinya batasnya dia itu hanya satu gubernur, satu provinsi. Tapi dia ingin menunjukkan dia itu seperti presiden. Nah, maka muncullah istilah gubernur rasa presiden. Bapak Ibu yang saya kasihi, ya kalau dia gubernur ya udah jadi gubernur saja memimpin satu provinsi. Sedangkan di Indonesia ada 34 provinsi. Berarti ada 34 orang yang setara dengan dia. Nah di atas 34 provinsi, 34 gubernur itu, di atasnya kan ada menteri dalam negeri yang angkat gubernur-gubernur. Setelah itu ada presiden di atasnya. Nah presiden bisa turunkan gubernur, bisa memecat gubernur. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini lihat malaikat. Karena tidak taat, maka mereka berontak. Maka terjadilah peperangan. Kita lihat Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bawah bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu perhatikan kata malaikat. Okay? Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan melakukan pemberontakan. Nah tentunya iblis yang melakukan pemberontakan itu punya pengikut. Awalnya memang malaikat-malaikat juga. Jadi sebuah peperangan malaikat yang baik dan melawan malaikat yang jahat. Malaikat yang baik itu dipimpin oleh kepalanya, kepala para malaikat yang disebut Mikail atau Michael. Sedangkan yang jahat itu disebut si naga ular tua atau Satan. Jadi malaikat berperang melawan malaikat. Si ular tua inilah pada awal peperangan mereka tuh kekuatan hampir sama. Karena memang mereka kan sumber sama-sama malaikat. Gubernur ketemu gubernur. Dalam peperangan tersebut sampai akhirnya Allah dan turun tangan. Lalu Allah hukum malaikat-malaikat yang berontak itu. Lalu dicampakkanlah ke bumi. Si ular tua inilah yang waktu dicampakkan ke bumi berusaha menjatuhkan manusia yaitu Adam dan Hawa. Supaya mereka melanggar perintah Allah. Jadi sifat mereka yang tidak taat, sifat mereka yang berontak terhadap perintah Tuhan itu ditanamkan ke dalam hati Adam dan Hawa melalui buah pengetahuan baik dan jahat. Dan mereka berhasil. Jadi kalau yang suka berontak, yang suka melawan itu adalah pekerjaan dari setan. Kejadian pasal 31. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perhatikan kata ular. Nah ular inilah yang diusir oleh iblis itu, yang diusir oleh Tuhan dari sorga, yang dicampakkan ke bumi, akhirnya tabiatnya berubah total menjadi iblis yang disebut dengan istilah si jahat atau roh-roh jahat itu. Jadi kita sudah temukan dari mana ke asal usul iblis. Lalu yang kedua, permusuhan iblis dengan Tuhan Yesus. Permusuhan iblis dengan Yesus. Anda tahu nggak kenapa iblis itu begitu membenci manusia? Begitu tidak suka sama manusia? Karena masalah begini. Setelah dicampakkan ke bumi, iblis itu sangat benci kepada Allah. Dan iblis tidak bisa menyerang Allah karena Allah di sorga. Dia nggak bisa naik lagi kembali ke sorga bawa tentara malaikat berperang. Nggak bisa karena sudah ditutup oleh Allah. Mereka sudah tidak punya akses ke sorga. Akhirnya sewaktu Allah melakukan penciptaan manusia, ada masalah yang Allah ciptakan adalah manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi selesai manusia diciptakan, iblis mulai, lah ini kan Allah. Oke? Karena manusia diciptakan rupa dan gambar Allah. Jadi melihat wajah manusia, melihat gambaran Allah. Sehingga mereka ingat lagi musuh yang sudah menjatuhkan mereka ke bumi ini. Maka mereka berusaha menjatuhkan manusia. Karena beranggapan kami tidak bisa menyerang Allah di sorga. Tapi kami bisa menyerang gambaran Allah. Kalau gambaran Allah bisa kami taklukkan. Berarti kami sudah lumayan puas. Karena sudah bisa mengalahkan Allah walaupun hanya dalam bentuk gambarannya. Lalu yang kedua.
Tadi saya sudah jelaskan bahwa iblis ingin berkuasa di sorga. Ingin kudeta. Jadi haus kekuasaan. Ya, haus kekuasaan. Nah, setelah dicampakkan ke bumi, waktu Allah melakukan penciptaan 6 hari, sebenarnya iblis berharap, ya sudahlah, kalau kami tidak bisa menguasai sorga, paling tidak selesai Allah menciptakan dunia ini, serahkanlah kepada kami menguasai dunia ini. Tapi apa yang terjadi? Selesai Allah menciptakan dunia ini dan isinya, di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, Tuhan berkata kepada manusia, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Taklukkanlah itu dan sebagainya. Iblis makin marah. Harapan bisa menguasai bumi gagal. Akhirnya justru bumi dikuasai oleh manusia yang merupakan gambaran Allah. Sebenarnya tujuan Allah adalah dia berkuasa di sorga dan dia juga berkuasa di bumi. Dan dia berkuasa di bumi itu dalam wujud gambarnya yaitu manusia. Kalau manusia menguasai bumi berarti Allah juga menguasai bumi dalam bentuk gambarannya. Karena Allah sang pencipta nggak mungkin diserahkan kepada iblis. Tapi iblis akhirnya berusaha menjatuhkan manusia dan akhirnya manusia berhasil dijatuhkan. Nah, sejak manusia jatuh dalam pencobaan iblis, sebenarnya dunia ini kemudian direbut oleh iblis. Maka waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis kan berkata, setelah memperlihatkan segala kerajaan dan kemuliaan dunia, lalu iblis berkata, sembahlah aku, maka semua itu akan diberikan kepadamu, karena semua itu telah diserahkan kepadaku. Kapan dunia itu diserahkan kepada Yesus? Kepada iblis? Yaitu ketika iblis itu gagal. Kapan dunia ini diserahkan kepada iblis? Dan ketika iblis berkata di hadapan Yesus, semua kekayaan kemuliaan dunia sudah diserahkan kepadaku. Yaitu waktu Adam dan Hawa gagal mempertahankan otoritas yang diberikan Allah atas dunia ini. Gagal. Sehingga mereka gagal dalam pencobaan. Maka mereka kemudian iblis sudah menggenggam bumi ini. Kita lihat dulu kutukan Tuhan. Segera setelah manusia jatuh dalam dosa, kutukan Tuhan itu datang. Siapa saja yang dikutuk? Adam dikutuk, Hawa dikutuk, ular dikutuk, tanah yang menumbuhkan tumbuhan ikut dikutuk. Tapi bukan hanya dikutuk, tapi juga terjadi permusuhan antara antara manusia, yaitu keturunan wanita dengan si ular. Kita lihat bukan hanya kutukan yang ditimpakan Tuhan kepada manusia dan ular, namun juga akan terjadi permusuhan antara ular atau iblis dengan keturunan perempuan. Ini sangat menarik kita coba belajar ini. Karena itu berbicara nanti ujungnya Yesus yang akan bermusuhan dengan setan itu. Keturunan ular dan keturunan iblis. Kejadian pasal 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan di sini, keturunanmu dan keturunannya. Ini adalah Kejadian pasal 3:15. Ini adalah perkataan Allah kepada ular. Keturunanmu dan keturunannya atau keturunan perempuan akan terjadi permusuhan. Dan dalam permusuhan itu berarti kan terjadi peperangan dong. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Kepala itu kan simbol kekuasaan. Artinya keturunan perempuan akan menghancurkan kuasa iblis. Tapi dampaknya ular akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan. Nah, tumit ini berbicara apa? Itu sudah ada bayangan salib. Bapak Ibu, nah di sini sebenarnya di dalam ayat ini adalah permusuhan antara Tuhan Yesus dengan setan. Itu sudah dimulai di Kejadian pasal 3:15 ini. Kita lihat Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Siapa yang dimaksud keturunan di sini? Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Perhatikan, yang lahir dari seorang perempuan. Nah, inilah yang dimaksud dengan keturunan perempuan. Artinya, Yesus akan lahir dari seorang perempuan dan bukan perempuan biasa, lahir dari seorang perawan. Karena itu terjadi permusuhan. Dan memang ketika Yesus dilahirkan pun permusuhan itu sudah terjadi.
Jadi dalam permusuhan tersebut, Tuhan Yesus akan menghancurkan kuasa iblis. Dan dampaknya adalah iblis akan menyalibkan Yesus. Tumit Yesus akan dipaku dengan salib. Diremukkan tumitnya itu. Jadi ketika Yesus lahir ke dunia, permusuhan itu sudah mulai terjadi. Jadi dalam dunia roh, permusuhan itu sudah mulai disingkapkan di Kejadian pasal yang ketiga. Keturunan ular dan keturunan perempuan. Tapi nyatanya baru dikenapi di Galatia pasal 4 ayat 4 di dunia. Jadi peperangan itu dari dunia roh bergeser ke dunia nyata. Ketika Yesus dilahirkan, iblis sudah berusaha mematikan Yesus Kristus melalui tangan Herodes. Melalui Herodes, iblis ingin bunuh Yesus. Karena iblis tahu bahwa Yesus Kristus ini akan menjadi juru selamat, akan menyelesaikan dosa manusia. Nah, kalau Yesus dibunuh dari bayi, maka selesailah tugas Yesus gagal. Yesus gagal menjadi juru selamat. Nah, kita lihat bagaimana permusuhan itu terjadi. Melalui Herodes, iblis berusaha membunuh bayi Yesus. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi rupanya orang Majus ini adalah satu kelompok ahli perbintangan. Mereka selalu mengamati bintang-bintang. Sampai suatu saat mereka menemukan, muncul sebuah bintang. Mereka coba pelajari, yang bintang itu menandakan kelahiran orang hebat, kelahiran seorang raja besar di muka bumi. Tapi di mana mereka tidak tahu. Mereka akhirnya coba pelajari dan mereka temukan, ada di daerah Palestina. Ada di negara Israel. Dan akhirnya datanglah mereka. Supaya bisa menemukan tempat, maka mereka datang ke istana Herodes. Karena di istana Herodes kan yang memegang data seluruh penduduk orang. Waktu ditanya ke Herodes kaget. Karena mereka belum dapat info tentang lahirnya Yesus. Dan akhirnya Herodes lakukan apa? Matius 2 ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti, perhatikan dengan teliti, dengan seksama bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Artinya sang Herodes juga sudah mendapatkan tempatnya. Dia panggil para ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang ahli jago dalam kitab. Dan para ahli Taurat ini berkata, di kota Bethlehem lah nabi yang dijanjikan itu akan muncul. Maka diutuslah orang Majus. Yaudah, kalian pergi ke sana. Kalau sudah ketemu, tolong pulang kembali ke saya, laporkan supaya aku datang sujud menyembahnya. Apakah betul Herodes akan datang sujud menyembah kepada Yesus? Bukan, itu hanya taktik dia. Karena Herodes itu adalah seorang yang sangat takut dan jabatannya kehilangan. Jadi dia tuh sungguhnya semacam kejiwaan. Dia takut sekali kedudukannya itu dikuasai orang lain. Sehingga saya pelajari sejarah kehidupan dari Herodes ini. Dia pernah membunuh ipar dia. Kalau tidak salah itu Aristobulus nama ipar dia. Setelah dibunuh karena dianggap iparnya itu akan melakukan persengkokolan, melakukan kudeta. Nah setelah bunuh, lalu dia takut istrinya. Berarti kan yang dibunuhkan adalah kakak dari istri dia akan balas dendam. Akhirnya istrinya dibunuh sama dia. Nah setelah bunuh, dia takut juga mertua akan tuntut balas dendam. Lalu bunuh juga mertuanya. Bayangkan, istri, mertua, ipar dia dibunuh. Dan juga banyak pejabat-pejabat yang dia lihat ada sedikit salah atau sedikit mulai melenceng, pasti dibunuh. Jadi dia takut sekali kehilangan jabatan. Nah demikian pula ketika dia mendengar raja orang Yahudi telah lahir, dia takut Yesus akan merebut kedudukannya. Padahal kalau kita berenungkan, katakanlah Yesus bertumbuh besar umur sampai 30 tahun, artinya Herodes belum tentu umurnya sepanjang itu. Tapi dia takut Yesus akan rebut kedudukannya, lalu dia bunuh Yesus. Tapi orang Majus tidak balik memberikan laporan karena diperingatkan dalam mimpi. Karena orang Majus diperingatkan tidak kembali ke Herodes, akhirnya Herodes membunuh semua anak-anak di Yerusalem yang berumur 2 tahun ke bawah. Matius 2:16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah.
Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Bayangkan Bapak Ibu, hanya demi mengincar bayi Yesus, dia bunuh semua anak-anak di Yerusalem dan sekitarnya. Jadi berapa ratus anak-anak yang berumur dari 2 tahun ke bawah yang mati? Ratusan anak-anak. Pasti dia masukin satu rumah demi rumah, dilihat. Kalau ada umur 2 tahun ke bawah langsung disembelih oleh tentara-tentaranya. Betul-betul mengerikan raja yang satu ini. Jadi iblis melalui Raja Herodes ketika Yesus lahir saja ingin dibunuh. Inilah perperangan, permusuhan antara iblis dengan Yesus. Sebenarnya permusuhan antara iblis dengan Yesus itu adalah gambaran permusuhan antara iblis dengan Allah. Karena sebenarnya Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Karena Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia dan Yesus adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Perhatikan kata kegelapan. Itu menunjukkan iblis. Artinya kita yang percaya Yesus ditarik dari dunia kegelapan milik iblis menjadi pengikut Yesus. Lalu ayat yang ke-14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan yaitu pengampunan dosa. Bagaimana caranya agar kita yang dikuasai iblis bisa ditarik? Harus diputuskan hubungan dengan iblis itu menjadi milik Yesus, dibeli dengan harga yang lunas dibayar, yaitu dengan darah. Oke, dengan darah. Artinya darah Yesus dipakai untuk menebus kita dari setan. Ada tukar, barter. Lalu ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala ciptaan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi ketika iblis melihat Yesus, dia itu melihat Allah. Maka dia itu musuh, benci kepada Yesus. Karena memang mereka itu memusuhi Allah. Dan itulah peperangan, permusuhan antara Yesus dengan iblis. Lalu yang ketiga, kemenangan mutlak Yesus atas iblis. Dalam permusuhan tersebut berarti kan peperangan. Nah dalam peperangan tersebut berarti kan harus ada yang kalah dan harus ada yang menang. Kalau tidak bagaimana bisa dikatakan peperangan? Bagaimana dikatakan permusuhan? Tuhan Yesus menghadapi pencobaan iblis. Kita lihat peperangan ini, permusuhan ini. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi ketika Yesus dari padang gurun, iblis juga sudah di sana. Tapi iblis mencari timing, mencari kesempatan masuk menyerang Yesus. Kapan dia masuk? Ketika hari yang ke-40. Kenapa iblis tidak menyerang Yesus dari hari pertama sampai hari ke-39? Karena belum ada kesempatan masuk. Ketika iblis melihat ada kesempatan masuk, yaitu di hari yang ke-40, tiba-tiba Yesus merasa lapar. Nah ini kesempatan menurut iblis, kesempatan masuk. Dari laparnya Yesus dia akan masuk yang ditawarkan tempat roti. Manusia lapar kan butuh roti, betul? Jika Yesus itu Allah, mengapa dia itu masih bisa dicoba iblis? Bapak Ibu saya kasih. Apakah Yesus benar Allah? Nah kalau dia adalah Allah, kenapa Yesus masih bisa dicobai oleh iblis? Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun, posisi dia itu, statusnya itu bukan sebagai Allah. Sebagai manusia, menggantikan posisi Adam. Jadi Adam yang sudah kalah dalam pencobaan, sehingga seluruh dunia dikuasai oleh iblis. Nah Yesus harus tampil untuk menggantikan posisi Adam. Menghadapi pencobaan iblis supaya dunia itu bisa ditarik kembali milik Allah. Jadi ibaratnya saya berikan perbandingan. Di Indonesia pernah muncul beberapa petinju yang cukup disegani, bukan hanya di tanah air tapi di dunia. Mungkin Anda pernah mendengar Elias Pikal yang kecil tapi jago tinju ya. Nah atau Anda pernah mendengar dengan Chris John yang dari kota Semarang.
Katakanlah, Chris John memegang sabuk kejuaraan. Katakanlah sabuk WBF. Dia pegang sabuk. Lalu Chris John bertanding melawan orang Jepang yang ingin merebut sabuk kejuaraan ini. Dalam pertandingan tersebut, Chris John kalah. Sehingga sabuk kejuaraan yang dipegang Chris John beralih dipegang oleh orang Jepang. Nah, bagaimana supaya sabuk kejuaraan yang ada di Jepang itu bisa ditarik kembali ke Indonesia? Hanya ada dua cara. Cara pertama adalah Chris John harus bertanding ulang dengan orang Jepang ini. Dalam pertandingan tersebut, kalau Chris John menang, maka bisa ditarik kembali. Nah, atau salah satu petinju Indonesia yang mewakili Chris John bertanding dengan orang Jepang yang sedang memegang sabuk kejuaraan itu. Dalam pertandingan tersebut, kalau yang mewakili Chris John itu, katakanlah ini si Jojon, akhirnya menang, maka sabuk kejuaraan bisa ditarik kembali ke Indonesia. Jadi prinsipnya seperti itu. Maka waktu iblis mencobai Adam dan Hawa, ada 3 senjata iblis, 3 panah iblis menjatuhkan mereka. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan. 3 senjata. Nah, keinginan mata, iblis itu memperlihatkan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu nikmat. Buah tersebut menarik hati lah. Keinginan daging, buah tersebut nikmat dan sedap kelihatannya. Keangkuhan. Iblis berkata kepada Hawa dan juga sebenarnya kepada Adam, kalau kalian makan buah ini, kalian akan seperti Allah. Ini kesombongan. Wow, pantas saja Allah melarang kami makan buah pohon ini. Rupanya Allah takut disaingi kalau kami makan buah itu. Justru makin penasaran. Nah, 3 senjata ini dicoba kembali kepada Yesus. Keinginan mata. Iblis memperlihatkan semua kerajaan dan kemuliaan di dunia. Dan berkata kepada Yesus, sujudlah sembah aku, maka semua itu akan menjadi milikmu. Memperlihatkan, berarti keinginan mata. Lalu keinginan daging, Yesus lapar. Nah, ketika lapar berarti kan untuk kedagingan membutuhkan roti. Maka iblis berkata, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Nah, kemudian keangkuhan, iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Lalu berkata, lompatlah dirimu ke bawah, karena engkau anak Allah. Jadi ketika engkau lompat, malaikat akan datang menatang tangan engkau. Kamu kan anak Allah, kenapa takut? Kalau Yesus lompat, Yesus sudah kalah. Bukan berarti Yesus akan mati, enggak. Malaikat pasti terbang menapang kaki Yesus, enggak akan terbuka. Tapi begitu Yesus lompat, maka Yesus sudah kalah karena dibawa komando setan. Jadi Yesus dicoba iblis itu dalam posisi manusia, bukan dalam posisi Allah. Allah tidak bisa dicobai dan tidak mencobai siapapun. Kita lihat Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Roh jahat itu nggak bisa mencobai Allah. Jadi yang dicobai oleh roh jahat di padang gurun itu Yesus atau Allah dalam bentuk manusia. Dan dia juga tidak mencobai siapapun. Nah, inilah permusuhan, peperangan antara iblis melawan Yesus. Saya menulis sebuah buku yang khusus mengupas tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Walaupun ayatnya pendek, di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 ayat saya coba kali dan saya menemukan banyak kebenaran-kebenaran penting sehingga saya menulis menjadi sebuah buku yang tebalnya 300 halaman lebih. Nah, inilah bukunya dengan judul Rahasia di Balik Pencobaan. Nah, buku ini saya tulis ketika saya justru sedang peperangan melawan iblis yang berusaha menghancurkan pelayanan-pelayanan saya, dan saat itu saya sedang kuliah di S2 di Satya Wacana. Jadi di sela-sela kesibukan kuliah, saya juga sempat menulis sebuah buku dan buku ini sangat memberkati banyak orang. Maka salah satu dosen yang mengajar saya namanya Profesor Samuel Petty. Saya perlihatkan buku ini dan saya minta beliau memberikan komentar, maka di belakang itu ada komentar dari Profesor Samuel Petty untuk buku yang saya tulis ini. Buku ini kemudian diterbitkan oleh penerbit Ramos Gospel di tahun 2007. Jadi sudah lumayan lama ya, sudah 20 tahunan. Nah, di dalam buku tersebut saya mengupas ada 3 alasan kenapa Yesus dicobai.
Alasan yang pertama adalah untuk merebut kembali otoritas manusia yang telah rebut oleh iblis. Tadi saya sudah jelaskan. Dunia ini sudah awalnya dikuasai oleh manusia. Setelah Allah ciptakan, Allah serahkan kepada manusia. Tapi karena gagal dalam pencobaan, akhirnya dunia ini dikuasai oleh iblis. Maka pencobaan di padang gurun itu, iblis berkata kepada Yesus. Iblis memperlihatkan semua kerajaan dan kemuliaan dunia. Lalu iblis berkata, sujudlah menyembah aku. Maka semua itu akan menjadi milikmu. Karena semua itu telah diserahkan kepadaku. Perhatikan kata iblis, semua itu telah diserahkan kepadaku. Kalau dunia ini tidak di bawah kuasa iblis, pasti Yesus bisa komplain dong. Enak saja, ini kan dunia yang diciptakan oleh Bapakku. Enak saja ngaku-ngaku. Tapi Yesus tidak komplain. Kenapa? Karena Yesus dalam dunia roh pun bisa melihat bahwa dunia itu memang sudah dikuasai oleh setan. Okay? Dan bagaimana agar dunia itu bisa ditarik kembali? Maka Yesus harus menghadapi pencobaan sama seperti pencobaan Adam. Nah, kalau Yesus bisa menang, maka Yesus bisa tarik kembali dunia ini sehingga di bawah kuasa Allah, bukan di bawah kuasa setan lagi. Maka saya kupas buku tersebut. Yang kedua, untuk memberitahukan manusia bahwa tidak bebas dari pencobaan iblis. Jika Tuhan Yesus saja tidak luput dari pencobaan setan, apalagi kita manusia biasa, manusia lemah. Nah, melalui pencobaan di padang gurun itulah, lalu Yesus memberikan cara atau solusi menghadapi pencobaan iblis. Itulah 3 alasan kenapa Yesus dicobai di padang gurun dari buku yang saya kupas. Pencobaan itu dimenangkan oleh Tuhan Yesus secara telak. Nah, sejak saat itulah iblis takluk kepada Yesus. Jadi, kalau kita lihat setelah Yesus menang atas pencobaan iblis di padang gurun, maka iblis mulai tunduk, mulai taat kepada Yesus. Sejak menang dan pulang dari pencobaan di padang gurun, tanda mujizat mulai terjadi pada Tuhan Yesus. Terutama mujizat-mujizat untuk menaklukkan atau mengusir setan-setan. Jadi, kalau kita lihat dari Yesus lahir sampai umur 30 tahun, tidak ada bukti Yesus lakukan tanda mujizat. Tidak ada bukti bahwa Yesus pernah taklukkan setan, usir setan. Nggak ada. Kenapa? Karena dia belum menang atas setan, belum menghadapi pencobaan. Jadi setelah Yesus dibaptis, selalu di padang gurun, dia berperang melawan setan dalam pencobaan. Dia menang, akhirnya Yesus punya otoritas atas setan. Maka ketika dia mulai pelayanan, mulailah mujizat terjadi, setan-setan ditaklukkan. Kita lihat Lukas pasal 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Artinya, Yesus itu selain mendidik 12 murid, juga mendidik 70 murid. Setelah didik, lalu diutus 2 orang. Berarti, kalau 2 orang berarti ada 30, paling tidak itu ada 32 kota. Oke, ada 35 kota. 35 titik lokasi yang dikunjungi oleh 70 murid, 22. Lalu mereka pulang memberikan laporan. Dari hasil laporan mereka berkata, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Berarti kan Yesus tidak menyertai mereka, tapi nama Yesus bisa taklukkan setan-setan. Seharusnya di sini sudah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena yang hanya bisa menaklukkan setan itu adalah Allah. Dan Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Iblis telah jatuh, iblis telah ditundukkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Yesus telah menang. Puncak kemenangan Yesus adalah setelah 3 hari dikubur dan bangkit dari kematian. Karena iblis berkuasa atas maut, maka Yesus harus menang di atas maut. Maut itu adalah kematian. Yesus membuktikan kemenangannya dengan 40 hari berulang kali menampakkan diri. Jadi setelah bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri. 40 hari berulang kali loh. Di dalam 1 hari. Berapa kali menampakkan diri kita juga nggak tahu. Bahkan pernah 1 kali Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Nah, kayak saya tidak tahu acara apa. Di mana ada 500-an orang berkumpul. Lalu Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Membuktikan Yesus telah menang atas maut. Kemudian sebelum terangkat ke sorga, jadi setelah 40 hari berulang kali menampakkan diri, Yesus angkat ke sorga dong. Dan sebelum terangkat ke sorga ada 1 kalimat yang diucapkan Yesus kepada murid-muridnya.
Matius 28:18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus menang telak. Artinya, Yesus telah menjadi penguasa. Di sorga Yesus jadi penguasa. Di bumi Yesus jadi penguasa. Nah, kalau di sorga berarti iblis juga akan dihakimi oleh Tuhan. Karena berbicara sorga nanti akan berbicara penghakiman. Di bumi iblis takluk kepada Yesus Kristus. Yesus telah menang di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu untuk menaklukkan setan, semua pengikut Yesus harus diputuskan hubungan dengan setan lewat baptisan. Kenapa harus lewat baptisan? Karena baptisan berkuasa mengampuni dosa. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Kisah Rasul pasal 22 ayat 16, Lukas pasal 3 ayat yang ketiga. Melalui baptisan dosa kita diampuni. Kenapa baptisan bisa berkuasa mengampuni dosa? Karena ada darah yang bekerja di dalam air baptisan. Karena ketika Yesus mati, ada prajurit yang menikam lambung Yesus, keluarlah darah dan air. Maka Yesus lakukan transformasi dari air baptisan itu ada kandungan darahnya sehingga ada kuasa pengampunan dosa. Sehingga kita diputuskan hubungan dengan setan. Kemenangan Yesus atas iblis itu didelegasikan kepada kita. Perhatikan kata didelegasikan, artinya dipercayakan. Seharusnya setiap orang yang bertobat setelah dibaptis percaya kepada Yesus punya otoritas itu. Namun seringkali kita tidak tahu. Ibaratnya Bapak Ibu punya handphone 10 juta. Fitur-fitur di dalam handphone itu banyak yang bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kita hanya mengerti 30% dari fitur itu, sehingga 70% itu seringkali nggak kepakai. Kita hanya WhatsApp lah, telepon lah, kirim video, itu saja. Padahal banyak untuk edit ini, edit itu kan ada, tapi kita nggak bisa pakai. Artinya orang Kristen itu sudah punya kuasa, tapi mereka nggak memanfaatkan kuasa itu karena tidak mengerti. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Perhatikan, mereka akan usir setan-setan demi namaku. Artinya, hanya dengan menyebut nama Yesus, setan itu akan takluk. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia di sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil segala penjuru dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Artinya, ketika kita mulai memberitakan Injil, Yesus akan menyertai kita dengan kuasa-kuasa menaklukkan setan-setan. Setan takluk kepada Yesus. Yang keempat, iblis pun menyembah Tuhan Yesus. Iblis menyembah Tuhan Yesus. Roh itu ada 4 macam. Ada Allah, kemudian ada malaikat, ada iblis. Lalu ada manusia. Dari 4 macam roh manusia itu paling lemah. Maka malaikat bisa intervensi, iblis bisa intervensi. Malaikat bisa menghukum manusia, karena banyak kasus di perjanjian lama manusia dihukum oleh malaikat. Kemudian iblis juga bisa merusak hidup manusia. Kalau kita baca kitab Ayub, dan dari 4 macam roh ini yang paling kuat dan paling yang bisa menaklukkan semua roh itu adalah roh Allah itu sendiri. Allah, malaikat itu adalah pelayan Allah. Iblis, Allah bisa menaklukkan iblis, dan manusia, roh manusia setiap saat bisa diambil oleh Allah karena dia yang berotoritas atas rohnya manusia. Tubuh tanpa roh adalah mati. Artinya manusia bisa diambil oleh Tuhan nyawanya setiap saat. Allah adalah pencipta segala makhluk. Hanya Allah yang bisa menaklukkan dan menghakimi iblis, kan? Dia adalah pencipta dari segala makhluk, adalah pencipta dari segala roh. Karena Yesus bisa menaklukkan roh-roh jahat, ini membuktikan Yesus adalah Allah. Okay? Yesus membuktikan dia adalah Allah. Di bagian atas sudah saya jelaskan roh itu ada 4 macam dan hanya roh Allah saja yang boleh disembah. Allah, malaikat, manusia, iblis.
Allah satu-satunya roh yang layak disembah, malaikat tidak boleh disembah, iblis, manusia tidak boleh disembah, iblis seharusnya juga tidak boleh disembah, tapi iblis berusaha membuat manusia menyembahnya, menipu manusia, menjebak manusia, kemudian menyesatkan manusia agar menyembah. Jangankan kita, Yesus saja dijebak oleh iblis supaya menyembahnya. Tapi Yesus menang atas pencobaan itu. Dari 4 macam roh ini, roh Allah dan roh iblis itu sama-sama berusaha menarik manusia agar menyembahnya. Dan dari awal roh iblis dengan Allah itu sudah dipertentangkan, diperhadapkan dua kekuatan yang berbeda. Dan dua kekuatan itu sama-sama ingin merebut manusia agar menyembahnya. Jadi waktu Yesus dicobai di padang gurun disingkapkan. Kita lihat dialog antara Yesus dengan iblis. Dialog antara Yesus dengan si ular ini. Ular itu berusaha membuat Yesus menyembahnya dengan menawarkan sebuah kerajaan dan kemuliaan dunia. Iblis berkata, sembahlah aku. Tapi Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan Yesus counter, satu-satunya yang boleh disembah bukan roh manusia, bukan malaikat, atau kamu, atau setan. Satu-satunya yang boleh disembah itu adalah Allah. Dan hanya kepada Dia sajalah manusia berbakti. Berbakti itu berarti beribadah dan macam-macam, berdoa. Lihat kembali Matius pasal 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis yang tadinya meminta Yesus menyembahnya, justru akhirnya tunduk menyembah kepada Yesus. Markus 5 ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Perhatikan kata menyembahnya. Jadi orang yang kerasukan setan, seluruh kesadarannya diambil alih oleh setan. Ketika dia berlari, badannya itu memang badan orang itu. Tapi yang berlari itu adalah setan yang menggerakkan orang itu. Berarti seluruh organ tubuh, perkataannya, mulut, lidahnya, matanya dipakai oleh setan untuk menjalankan aksinya. Setan itu berlari mendapatkan Yesus. Lalu sujud menyembah kepada Yesus. Nah, kalau Yesus itu bukan Allah, kan bentrok nih, kontradiksi. Karena Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, setan yang ada di dalam tubuh orang itu menyembah Yesus. Nah, artinya Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan iblis juga ketakutan. Maka ayat 7, dengan apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang tadi, demi Allah jangan sisa aku. Iblis pun takut Yesus menyiksa mereka. Kenapa? Karena yang akan menghakimi iblis itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, faktanya itu Yesus dari kecil, dari lahir itu sudah disembah. Manusia menyembah Yesus. Orang-orang Majus datang jauh-jauh menyembah Yesus. Kemudian ada orang sakit kusta datang menyembah Yesus. Yesus tidak menolak waktu disembah. Kemudian malaikat di sorga. Nah, ini kan malaikat berarti kan selevel dengan iblis. Malaikat di sorga juga tidak boleh disembah. Suatu ketika Rasul Yohanes ketika menulis kitab Wahyu banyak hal-hal yang dia tidak mengerti juga. Akhirnya Yesus mengutus seorang malaikat kepada Yohanes untuk menjelaskan kepada dia. Setelah jelas dan dia melihat bagaimana hebatnya malaikat ini, begitu agungnya malaikat itu, lalu Yohanes sujud menyembah kepada malaikat itu tersungkur di depan kakinya. Tapi apa kata malaikat? Ayat 29, pasal Wahyu 22 ayat 9, jangan berbuat demikian. Artinya malaikat mencegah, menaikkan badan Yohanes yang sedang bersujud itu. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua orang yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Nah, malaikat pun menegaskan yang boleh disembah bukan manusia. Yang boleh disembah bukan malaikat. Yang boleh disembah bukan iblis. Karena malaikat dengan iblis juga setara. Yang boleh disembah satu-satunya adalah Allah. Dan faktanya dari Alkitab, dari waktu Yesus lahir sampai dia mati, banyak kasus orang-orang sakit mencari Yesus menyembahnya dan tidak sekalipun Yesus menolak disembah. Kenapa demikian?
Dari sini sebenarnya kita bisa menarik suatu pengajaran. Yesus itu seharusnya adalah Allah. Kalau Yesus itu bukan Allah, pasti dia akan berkata, oh jangan sembah aku, jangan sembah aku. Sembahlah Allah di sorga. Tapi Yesus tidak menolak. Sampai akhirnya terakhir muridnya, Thomas. Yang awalnya tidak percaya Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia menantang Yesus. Akhirnya Yesus datang kepada Thomas. Thomas, cucuklah jarimu ke bekas pakuku dan lambungku. Jangan tidak percaya lagi. Akhirnya Thomas berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Jadi Thomas menyembah Yesus, menyebut Yesus adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Dan itu memang fakta sesungguhnya Yesus adalah Allah. Lalu yang terakhir, Tuhan Yesus yang akan menghakimi iblis. Nah ini yang penting. Iblis kenapa bisa sujud kepada Yesus? Karena dia tahu Yesus itu adalah Allah. Dan Yesuslah yang akan menghakimi iblis. Iblis tahu betul bahwa Tuhan Yesuslah yang akan menghakimi mereka. Matius 8 ayat 22. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi ketika orang kerasukan setan melihat Yesus, melalui orang kerasukan itu dia datang dan komplain. Perhatikan kata, engkau datang kemari itu menyiksa kami sebelum waktunya. Perhatikan kata sebelum waktunya. Dalam hal ini iblis itu tidak mungkin berbohong. Karena ini berbicara dalam dunia roh. Karena saat itu adalah dialog antara iblis dengan Tuhan Yesus. Iblis berdialog melalui orang kerasukan setan itu. Apakah engkau datang menyiksa kami sebelum waktunya? Sebelum waktunya. Artinya memang ada waktu di mana sudah diputuskan iblis akan dihakimi oleh Tuhan. Dan yang menghakimi itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan orang lain. Iblis dalam dunia roh tahu persis Yesus itu sesungguhnya siapa. Dan iblis juga sadar bahwa yang akan menghakimi mereka itu adalah Yesus. Berarti Yesus itu adalah hakim tunggal. Dan memang waktu penghakiman itu Allah tidak turut campur tangan. Kenapa demikian? Yohanes 5:22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak. Ini kan bahasa simbolis. Sebenarnya yang melakukan penghakiman itu Allah sendiri. Tapi karena Yesus itu adalah Allah, otomatis Yesusilah yang melakukan penghakiman di akhir zaman. Nah yang akan dihakimi itu adalah setan-setan semua akan dihakimi. 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Perhatikan kata menghadap tahta pengadilan Kristus. Kenapa disebut tahta pengadilan Kristus? Karena pengadilan itu memang milik Yesus. Yesus yang akan menjadi hakim agung. Kalaupun 12 rasul ikut menghakimi, itu mereka hanya hakim pendamping. Tapi hakim yang akan ketok palu, hakim yang akan menentukan itu adalah Yesus Kristus. Alasan utama kenapa iblis dihakimi Tuhan Yesus, karena iblis adalah dalang dari segala penyesatan di dunia. Wahyu 20 ayat 2, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Perhatikan naga atau si iblis itu diikat dan dihukum. Kenapa dihukum? Ayat yang ketiga. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Perhatikan, iblislah yang menjadi dalang dari segala penyesatan. Makanya iblis akan dihukum Allah karena dia melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan penyesatan-penyesatan sehingga orang salah menyembah, orang terlibat dalam kejahatan karena memang iblis itu jahat. Maka disebut roh jahat. Bapak Ibu yang saya kasih, menyesatkan. Bukan hanya iblis.
Agen penyesatan yaitu para nabi palsu juga akan diikut dihakimi, dihukum bersama dengan iblis. Iblis itu roh. Untuk melakukan aksi penyesatan dia butuhkan media. Dan media yang dipakai iblis itu apa? Nabi-nabi, rasul-rasul. Maka ada nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Kita lihat Wahyu 20:10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang itu. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Perhatikan kata iblis dan kata nabi palsu. Apakah mereka nabi palsu merasa dirinya palsu? Enggak, mereka juga merasa dirinya nabi. Tapi ajarannya itu sesat, ajaran menyimpang. Maka disebut nabi-nabi palsu. Jadi ketika berbicara tentang penyesatan, iblis akan menyesatkan banyak orang. Tapi melalui nabi-nabi palsu, melalui hamba-hamba Tuhan palsu, melalui rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang. Karena itulah banyak pendeta yang akan dipakai iblis untuk mendatangkan penyesatan. Dan Tuhan Yesus sangat benci tentang penyesatan. Kita lihat bagaimana marahnya Tuhan Yesus kepada penyesat. Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kita coba perhatikan, penyesatan harus ada. Artinya tidak bisa dihindari. Penyesatan tidak bisa dicegah, penyesatan tidak bisa ditolak. Karena penyesatan itu sulit sekali dideteksi. Tapi permasalahannya, siapa yang merasa dirinya sesat? Gereja mana yang mengaku dirinya sesat? Pendeta mana yang mengaku dirinya sesat? Semua gereja, semua pendeta pasti mengatakan dirinya benar, ajarannya benar. Berarti Yesus berbohong. Nubuat Yesus tidak tergenapi. Betul? Nah, yang saya takutkan itu adalah ajaran kita tuh sesat. Ajaran kita tuh menyimpang. Tapi kita tidak sadar, kita tidak tahu itu menyimpang. Karena menurut kacamata kita, ajaran kita sudah benar. Sama juga. Allah Tritunggal, Allah Tunggal, oneness, kemudian Jesus only, semuanya pasti mengatakan ajarannya sudah sesuai Alkitab. Tritunggal mengatakan yang Allah Tunggal itu sesat, yang Allah Tunggal mengatakan Tritunggal sesat. Mana yang sesat? Karena itu masing-masing bertanggung jawab kepada Allah. Karena itu kalau saya ajaran Allah Esa, saya salah mengajarkan, maka saya yang akan menghadapi penghakiman Tuhan. Demikian pula penganut Tritunggal yang mengajarkan doktrin Tritunggal, ketika ajaran itu keliru, ajaran sesat, Anda juga akan menghadapi penghakiman Tuhan. Karena sulit untuk mengetahui mana yang benar. Ia ditenggelamkan ke dalam laut. Coba lihat bagaimana marahnya Tuhan kepada penyesat. Lehernya diikat dengan tambang, lalu ujung tambang diikatkan dengan batu timbangan, dilemparkan ke dalam laut supaya tidak bangun-bangun lagi. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan cara bunuh diri untuk para penyesat. Pendeta-pendeta, nabi-nabi, rasul-rasul, semuanya. Kita lihat penyesatan. Mendeteksi suatu penyesatan itu amat sulit karena manipulasi iblis yang sangat licik. Nah, awalnya sama halnya dengan doktrin Allah Esa, Tritunggal, mana yang benar? Pasti yang Allah Esa mengatakan dia benar, Tritunggal juga mengatakan ini benar. Tapi harus kita ketahui kebenaran tidak mungkin dua, hanya satu. Jika iblis dan para nabi palsu itu akan dihakimi oleh Tuhan Yesus, ini membuktikan bahwa Yesus Kristus dia adalah Allah yang Maha Esa. Artinya kesimpulan dari pelajaran kita, jika iblis saja menyembah Yesus, iblis yang akan menghakimi iblis yang akan dihakimi oleh Yesus, berarti Yesus adalah yang Maha Esa, Yesus adalah yang Maha Kuasa. Karena hanya Dia yang bisa menghakimi semua manusia, hanya Dia yang bisa menghakimi iblis, dan Yesus adalah Hakim Tunggal. Semoga pelajaran hari ini memberikan sebuah inspirasi. Semakin kita mengenal siapakah Yesus itu sesungguhnya. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar di sesi yang ke-22 ini. Iblis pun sujud menyembah kepada Yesus, membuktikan Yesus adalah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa dan Hakim Tunggal.
Kami bersyukur bahwa kami telah menemukan juru selamat satu-satunya, Allah satu-satunya yang layak dipuji dan sembah, yaitu Yesus Kristus. Semoga kebenaran ini bisa diterima oleh banyak orang Kristen dan mereka berbalik kepada doktrin yang sesungguhnya Allah Esa. Karena begitu banyak ayat-ayat perjanjian lama sampai perjanjian baru yang menekankan Allah Esa, dan Allah itu Esa. Sementara tidak ada satu ayat, satu kata pun menunjukkan Tritunggal atau Trinitas, maka hamba berdoa supaya mereka yang masih menganut doktrin yang keliru kembali ke dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian penyembahan kemenangan dalam penyembahan. Karena topik ini berbicara tentang penyembahan, setan pun takluk menyembah kepada Yesus. Terlebih lagi kita harus menyembah Yesus, mengagung-agungkan melalui pujian-pujian kita. Mari kita dengarkan pujian ini. Setiap hati yang lemah Engkau pulihkan.
Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah teologi STT ITAI, sekolah Institut Teologi Allah Esa, sekolah online, Bapak Ibu, setiap sesi itu ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab, dikirimkan kembali kepada pengelola STT ITAI. Pertanyaan topik yang ke-22, iblis pun menyembah Yesus membuktikan dia adalah Allah. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah Allah sengaja menciptakan iblis atau roh jahat? Jika tidak, dari mana asal-usul iblis? Jelaskan dengan dukungan ayat. Yang kedua, iblis memiliki sistem pemerintahan yang rapi. Tuliskan bukti teks ayat Alkitab itu dan jelaskan menurut pengertian saudara. Siapa saja yang mengalami kutukan Allah gara-gara pohon pengetahuan baik dan jahat? Yang keempat, permusuhan antara iblis dengan Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dalam kitab Kejadian dan kitab Galatia. Tuliskan teks kedua ayat itu. Kelima, sebenarnya permusuhan antara iblis dengan Tuhan Yesus itu adalah gambaran permusuhan antara siapa dengan siapa. Yang keenam, jika Yesus itu Allah, mengapa Yesus masih bisa mengalami pencobaan iblis di padang gurun? Tuliskan 3 alasan mengapa Yesus dicobai. 7. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Yesus telah menang atas pencobaan iblis di padang gurun? 8. Tuliskan ada 4 macam roh dan yang paling lemah adalah roh apa dan mengapa. 9. Buktikan dan tuliskan teks ayat Alkitab bahwa iblis sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan pertanyaan 10, siapakah yang akan menghakimi iblis pada akhir zaman? Buktikan berdasarkan ayat Alkitab. Silakan Anda jawab, ketik rapi-rapi dan juga kirimkan via email ke STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.